Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Bali membuat pembelajaran tatap muka 100% dihentikan mulai hari ini. Pembelajaran jarak jauh kembali dilakukan, salah satunya di SMA Negeri 2 Samarapura di Klungkung, Bali, saudara. Tidak ada siswa datang ke sekolah seperti biasanya, semua menjalani pembelajaran jarak jauh sistem daring. Sementara itu, guru pengajar memberikan pelajaran secara daring dari lab komputer di sekolah. Tatap muka dihentikan, kemudian digantikan atau dilaksanakan pembelajaran secara daring. Berbeda dengan di Bali, di Surabaya pembelajaran tatap muka dilakukan terbatas 50%. Di SD Negeri Pakis 8 Surabaya misalnya, mulai hari ini pembelajaran tatap muka 50% dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi. Sementara sisanya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sama seperti di Surabaya, di Malang, Jawa Timur, hari ini juga pembelajaran tatap muka dilakukan terbatas dengan kapasitas 50%. Di SMP Negeri 28 Malang, misalnya saudara, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka dibatasi hanya 50%. Penghentian pembelajaran tatap muka 100% dilakukan menyusul kasus COVID-19 di Kota Malang tertinggi kedua di Jawa Timur. Di Ibu Kota Jakarta, SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 4 Jakarta Pusat, Jumat pagi tidak mengadakan aktivitas belajar mengajar secara langsung. Menurut rencana, pihak sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50% Senin besok. Mulai Kamis 3 Februari 2022, pemerintah mengizinkan daerah dengan status PPKM level 2 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Kesepakatan itu diambil oleh Kemenko Marves, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkes, dan juga Kemenak. Kemendikbudristek menyatakan telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM terbatas kapasitas 50% untuk disebarkan di setiap sekolah. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dari kapasitas 100% menjadi 50%. Penekanan di sini pada kata dapat, artinya bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan tingkat penyebaran COVID-19-nya terkendali, maka sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100%. Kami perlu sampaikan juga bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk menentukan mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan ini berlaku untuk semua level PPKM. Meski diizinkan untuk menggelar PTM terbatas dengan kapasitas 50%, Kemendikbudristek mengembalikan keputusan mekanisme pelaksanaan PTM kepada pihak sekolah serta pemerintah daerah di masing-masing lokasi. Orang tua juga memiliki andil untuk memilih metode pembelajaran untuk sang anak. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan sejumlah daerah soal pembelajaran sekolah selama COVID-19 melonjak ini, saudara, kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV, ada Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur, dan ada Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Kita ke Denpasar, Bali terlebih dahulu, saudara. Sinta, melonjaknya kasus COVID-19 di Bali, bagaimana dengan aturan pembelajaran di sana? Baik, Yasir, terkait dengan aturan pembelajaran di Provinsi Bali, lantaran kasus COVID-19 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ini, maka diputuskan untuk pembelajaran tatap muka 100% ini dihentikan sementara. Kemudian di Kota Denpasar juga sejumlah sekolah yang terdapat siswanya yang dinyatakan positif COVID-19 juga menghentikan sementara untuk pembelajaran tatap mukanya. Dan berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Denpasar, Ade Agus Jayawibawa.
PTM atau pertemuan tatap muka, datanya adalah dari 1024 kasus kemarin, nah itu 116 itu berasal dari pertemuan tatap muka. Kita melakukan penyetopan atau penghentian pertemuan tatap muka untuk siswa di Kota Denpasar sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Ya, dihentikan sementara PTM 100% di 9 kabupaten kota di Bali ini juga masih belum dipastikan hingga sampai kapan. Tentunya melihat situasi terkait dengan COVID-19 karena memang COVID-19 di Provinsi Bali ini mengalami peningkatan selama 2 minggu terakhir dan peningkatan yang cukup signifikan ini terjadi dalam 3 hari terakhir. Bahkan kasus kemarin dalam 1 hari mencapai 1.500 kasus dalam 1 hari. Kembali ke studio. Dari Bali kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Via Irmar di sana. Selamat datang Via. Via, kalau di Bali 100% PTM ini dihentikan. Lalu bagaimana dengan kebijakan di Jawa Timur? Ya, sebelum juga saudara di Surabaya sendiri PTM diberlakukan secara terbatas yaitu 50% dan sudah dimulai sejak hari ini untuk seluruh SD dan juga SMP yang ada di Kota Surabaya. Nah, total ada sekitar 325 SMP dan juga 634 sekolah dasar yang ada di Kota Surabaya yang per hari ini sudah mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas yaitu 50%. Nah, memang kenapa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa 50% ini dipilih, padahal seharusnya jika kita merujuk pada SKB 4 Menteri di mana wilayah level 1 salah satunya yaitu Surabaya diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan PTM secara 100%. Namun berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah Kota Surabaya dan juga beberapa ahli serta juga melihat bagaimana angka kasus COVID-19 yang ada di Kota Surabaya saat ini yang terus meningkat, akhirnya diputuskan untuk diberlakukan PTM secara terbatas yaitu 50%. Dan memang kalau kita melihat bahwa kasus COVID-19 di Surabaya saat ini Yasir dan juga saudara sudah mencapai sekitar 860 kasus aktif. Dan tentu saja ini menjadi riskan jika PTM dilakukan secara 100%. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan PTM 50% ini, yaitu di mana siswa dibagi 50% diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah secara langsung, sementara 50% siswa lainnya mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Dan dalam 1 hari hanya diperbolehkan 1 shift saja, di mana 1 shift ini berlangsung sekitar 2 jam dan itu diikuti baik itu untuk siswa yang ada di sekolah maupun siswa yang belajar dari rumah. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, berikut wawancara kami dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Separuhnya di rumah, besoknya berubah yang di rumah masuk ke sekolah, yang sekolah di rumah. Tapi tetap 100%, tapi dalam 50% secara tatap muka, 50%-nya ngikuti secara hybrid, secara daring. Ya, sementara itu bagaimana dengan proses pembelajaran tatap muka di SMA? Nah, memang untuk SMA ini sendiri di bawah naungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan hingga saat ini masih terus berjalan secara 100%. Namun kemarin Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa ketika ditemukan ada 1 siswa atau guru yang positif COVID-19, maka wajib langsung dilakukan tracing dan juga testing serta juga tes swab massal di sekolah tersebut. Ya, Sir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Sinta Pramadewi dari Denpasar, Bali.